Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu live YouTube. Walaupun kita belum bisa ke gereja, itu demi kebaikan kita adik-adik, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, mari siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, siapkan dermanya, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Nah untuk memulai ibadah kita akan mengangkat pujian yang berkata, Senin Selasa Engkau tetap Raja. Adik-adik yang di rumah, kalau misalnya punya teman, dia sudah malas ikut sekolah minggu, diajak biar dia mau ikut sekolah minggu dengan adik-adik yang di rumah. Kalau perlu, ajak juga mama dan papa, kakak, tante, nenek, opa, oma, pokoknya semuanya diajak untuk sekolah minggu. Seperti lagu kita berikut, ayo sekolah minggu. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita mulai ibadah kita di pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam di dalam kami beristirahat. Sekarang Tuhan, kami hendak memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di pagi ini. Berikan kami fokus Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami betul-betul tertuju hanya untuk Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita sudah berada di tanggal 1 Agustus 2021. Artinya kita sudah melewati 7 bulan di tahun 2021 ini. Nah, itu semua adik-adik karena kasih sayang Tuhan buat adik-adik yang di rumah, buat mama papa, buat kakak pengasuh dan semua orang. Mari adik-adik kita puji Tuhan dengan lagu It's Good. Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 saat ini adik-adik, kasih sayang Tuhan akan terus menaungi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan pujian Lingkupiku. Adik-adik, nah hari ini firman Tuhan kira-kira
ceritanya tentang apa ya? Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi ini, kita angkat satu pujian yang berkata, "Jika firman Tuhan ada dalam hatiku." Selamat pagi adik-adik. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus dalam di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan yang Engkau berikan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan, semoga kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa membawakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang suka tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya? Pasti banyak tau yang tidak dengar-dengaran ketika orang tua kasih tahu di rumah. Nah, ketika kita tidak dengar-dengaran, apa yang terjadi? Nah, pasti kalau kita tidak dengar-dengar sama orang tua, pasti orang tua akan marah kepada adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga tidak taat kepada Tuhan. Yunus adalah nabi Tuhan yang menceritakan firman Tuhan. Yunus diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Yunus berkata di dalam hatinya, saya tidak mau pergi ke kota Niniwe karena orang-orang di Niniwe itu orang-orang yang sangat jahat dan mereka sering melakukan dosa-dosa atau kesalahan. Biarkan mereka dihukum oleh Allah, kata Yunus. Lalu Yunus membungkus beberapa pakaian dan makanan sebagai bekal di perjalanan. Yunus menuju ke pelabuhan. Nah, adik-adik, kemanakah Yunus mau pergi? Apakah mau ke Niniwe? Ternyata tidak. Ternyata Yunus pergi ke kota lain, yaitu ke kota Tarsis. Nah, sesampainya di atas kapal, Yunus langsung turun ke bawah kapal dan masuk ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar itu, Yunus mulai merenung atau hati Yunus gemetar, berdekut kencang karena dia berpikir bahwa semoga Allah tidak tahu kalau saya berada sekarang di atas kapal. Nah, adik-adik, apakah Tuhan tidak tahu Yunus berada sekarang? Ya, tentu tidak. Tuhan tahu kalau Yunus sedang berada di atas kapal sekarang. Dia sedang tertidur di dalam kamar sekarang. Tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai laut yang sangat kencang. Kapal yang ditumpangi Yunus tadi terombang-ambing oleh badai yang sangat kencang sekali. Semua orang yang di atas kapal mulai ketakutan. Lalu tiba-tiba
kapten kapal datang membangunkan Yunus. Hei, hei, kenapa kamu tidur dengan tenang sedangkan kapal ini hampir tenggelam? Bangunlah. Lalu Yunus bangun dan naik ke atas dek kapal. Yunus mulai takut karena dia melihat kapal yang dia tumpangi itu terombang oleh badai yang sangat besar, tergulung oleh ombak yang sangat besar sekali. Yunus mulai gemetar. Lalu dia melihat banyak orang di atas kapal itu, ada yang sudah kasih keluar air dari dalam kapal, ada yang mendayung, ada yang gulung layar, tetapi badai itu juga tidak tetap reda. Badai itu semakin kencang. Lalu mereka sudah mulai ketakutan, mereka mulai berteriak minta pertolongan, ada yang menangis, ada yang berdoa kepada dewa-dewa. Lalu kapten kapal bilang, mungkin di antara kita ini ada yang berdosa atau sudah melakukan kesalahan besar sehingga kita dihukum kayak begini. Lalu salah satu di atas kapal itu membuang undi, dan undi itu tepat sasaran, yaitu berada di depan Yunus. Yunus mulai tertunduk karena dia mulai merasa bersalah. Akhirnya dia bilang, sayalah orang yang berdosa. Saya ini adalah nabi Tuhan. Saya adalah orang Ibrani yang diutus Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe. Tetapi saya tidak ke sana. Saya tidak taat kepada Tuhan. Saya melanggar perintah Tuhan. Saya malah pergi ke Tarsis. Lalu orang-orang di atas kapal mulai ketakutan dan gemetar mendengar perkataan Yunus. Lalu mereka bilang, kami mau apakan kamu? Yunus bilang, kalau begitu buang saya ke dalam laut, supaya badai ini bisa berlalu atau ombak ini bisa tenang kembali. Tetapi orang-orang di atas kapal itu tidak tega atau tidak mau membuang Yunus ke dalam laut. Akhirnya mereka tetap mulai mendayung lagi untuk sampai ke daratan, tetapi badai semakin kencang. Mereka tidak bisa melewati badai itu. Kapal mereka semakin terombang ke sana kemari, ke depan, ke belakang, dan akhirnya mereka menyerah dan mereka melakukan apa yang dikatakan Yunus, yaitu membuang Yunus ke dalam laut. Nah, setelah Yunus terbuang ke dalam laut, setelah terbuang ke dalam laut, tiba-tiba badai itu hilang. Laut menjadi tenang, sudah tidak ada ombak besar lagi. Dan orang-orang yang di atas kapal itu mulai takjub. Mereka takjub dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka heran melihat perbuatan Tuhan. Yunus semakin dalam jatuh ke dalam laut, masuk ke dalam. Allah melihat itu. Yunus semakin dalam ke dalam laut yang sangat gelap, dingin, dan Allah melihat itu. Allah tidak ingin melihat Yunus sampai ke dalam dasar laut. Allah mengasihi Yunus. Allah mendatangkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus, karena Allah tidak ingin melihat Yunus mati tenggelam. Allah hanya memperingatkan Yunus karena Yunus sudah tidak taat kepada Allah. Lalu ikan besar itu menelan Yunus hidup-hidup. Nah, setelah beberapa saat kemudian Yunus terbangun. Dia membuka matanya, dia melihat sekelilingnya. Dia mencium bau-bau amis, licin. Ternyata dia ada di dalam perut ikan. Ketika Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya sudah tidak taat kepada Tuhan. Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yunus merenungkan segala kesalahannya yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Lalu, apakah Tuhan mendengar doa Yunus? Ya, betul sekali. Tuhan mendengar doa Yunus. Bahkan
Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa Yunus. Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk membawa Yunus ke pantai. Sesampainya di pantai, ikan itu membuka mulut dan memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus membuka matanya dan dia sangat terkejut karena dia sudah menyentuh daratan atau dia sudah bisa melihat pasir. Dan dia membuka matanya, dia melihat langit yang biru dan sinar matahari. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan untuk yang kedua kalinya kepada Yunus, pergilah sekarang ke kota Niniwe dan katakanlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Akhirnya Yunus mendengar perintah Tuhan dan dia pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus memberitakan firman Tuhan. Dia katakan, sekarang kalian harus bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, 40 hari lagi Tuhan akan mendatangkan malapetaka, akan menghukum kota ini. Orang-orang Niniwe mendengarkan peringatan yang dikatakan Yunus. Akhirnya mereka mulai berkabung, mulai berpuasa, bernasar, dan mereka tidak memberi makan kepada hewan-hewan peliharaan mereka. Mereka mulai menangis, mengakui setiap kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka yang selama ini mereka perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan melihat bahwa orang-orang Niniwe itu sudah sungguh-sungguh mengakui kesalahannya dan kota itu tidak jadi dihukum. Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kota Niniwe itu karena Tuhan melihat bahwa orang-orang Niniwe itu sudah sungguh-sungguh bertobat. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Nah, contoh kecil taat yaitu pada saat hari Minggu. Nah, pada hari Minggu itu 7:30 biasa kita sekolah Minggu online. Nah, apakah adik-adik taat? Kadang-kadang adik-adik sudah ada yang tidak taat ikut sekolah Minggu. Sudah malas bangun, alasannya terlambat bangun, alasannya mengantuk, dan kadang-kadang juga kalau ikut banyak bermain. Nah, itu sudah tidak taat. Nah, contoh kecil juga ketika orang tua suruh, apakah sudah dengar-dengaran? Tidak, pasti banyak yang melawan. Nah, adik-adik, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, pasti akan ada hukumannya seperti Yunus tadi yang tidak taat kepada Tuhan. Apa hukumannya? Ya, Tuhan mendatangkan badai atau ombak yang sangat besar dan dia ditelan oleh ikan yang sangat besar. Nah, begitu juga ketika kita di rumah tidak taat kepada orang tua kita, pasti kita dapat hukuman. Hukumannya itu pasti kadang-kadang kita dapat marah, kadang-kadang mama, bapak marahi kita. Nah, ketika kita dimarahi, jangan anggap itu adalah sebagai mama sama papa tidak sayang kepada kita. Nah, ketika orang tua memarahi kita, berarti itu memperingatkan kita supaya kita tidak membuat kesalahan lagi. Seperti Yunus, walaupun Tuhan menghukum Yunus lewat badai yang sangat kencang, tetapi Tuhan tetap mengasihi Yunus, yaitu Tuhan mendatangkan apa? Ya, mendatangkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus secara hidup-hidup. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Walaupun orang tua kadang-kadang kalau kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua kita, orang tua marah kepada kita, tetapi itu artinya dia sayang kepada kita supaya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, adik-adik, marilah kita taat. Ketika kita taat kepada Tuhan, akan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Taat beribadah kepada Tuhan, taat membaca firman Tuhan, apalagi pada saat ini, saat pandemi. Adik-adik mempunyai waktu yang sangat banyak di rumah.
sudah tidak pergi bermain lagi, jadi sudah punya waktu banyak, tidak ada lagi bilang, saya tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, sudah banyak waktunya untuk membaca firman Tuhan setiap hari, karena kita sudah ada di dalam rumah saja, sudah tidak pergi kemana-kemana lagi. Jadi kita menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kita harus selalu membiasakan hidup yang jujur. Kayak Yunus, walaupun dia tidak taat, tetapi dia masih jujur. Ketika di atas kapal ditanya siapa yang melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, bahwa dialah yang bersalah. Nah, begitu juga adik-adik, kita harus jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, atau contohnya di rumah, kita menjatuhkan piring. Nah, biasa ditanya, siapa yang jatuhkan piring ini? Pasti bilang, bukan saya, Mak Demi. Pakai Demi lagi, padahal dia yang menjatuhkan. Marilah adik-adik terbiasa, yaitu hidup dengan jujur. Katakan saja, saya tadi, Mak, tetapi tidak sengaja. Pasti orang tua tidak akan marah, pasti dia akan bilang, jangan diulangi lagi. Ketika kita sudah mulai terbiasa tidak jujur, dari hal-hal kecil sampai besar, nanti adik-adik akan menjadi orang yang tidak akan jujur. Nah, ketika kita tidak jujur, pasti kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, marilah terbiasakan hidup jujur. Ketika mau ambil uang orang tua, minta dulu, jangan langsung ambil, diminta dulu. Toh? Nah, biasakan mulai dari kecil senantiasa hidup jujur. Nah, demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Kiranya firman ini senantiasa menjadi berkat buat kita semua, baik adik-adik yang ada di rumah dan semua orang yang mendengarkan firman kita. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Yunus pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3. Tetapi nanti adik-adik tandai ya. Nanti adik-adik lanjutkan baca Yunus pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Yang kakak akan bacakan pada pagi hari ini yaitu Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 10. Adik-adik sudah buka Alkitabnya semua? Kalau sudah buka, mari kita baca sama-sama setelah kakak membacakan judulnya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allah dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu perbuat?"
semua orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nanti adik-adik lanjutkan ayat 11 sampai pasal 2, pasal 3 dilanjutkan di rumah. Shalom. Adik-adik, kita punya tangan yang kecil, kaki yang kecil, mata yang kecil, mulut yang kecil, dan kita masih kecil adik-adik, tapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan cara mendoakan orang lain, mengasihi orang lain, dan selalu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kakak jemput bangkit berdiri, kita angkat pujian, mata kecil ini, mulut kecil ini. Tuhan memberikan kita nafas, kesehatan, dan kekuatan karena Tuhan sangat menyayangi kita. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik masukkan di tempat yang mama dan papa sudah siapkan di rumah masing-masing. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyi dengan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tidak ada yang ribut, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah bernyanyi, dan bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan tentang Yunus Tuhan, mengajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa tetap taat dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan, terlebih kepada kedua orang tua kami Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup jujur dan taat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan untuk bisa bersekolah minggu kembali Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu Tuhan secara online, tetapi biarlah itu Tuhan tidak mengurangi
rasa sukacita kami Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami bersekolah minggu secara online Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu senantiasa melimpah kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam kerjaan sorga, di pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat kedua pendeta yang Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Engkau memberkati, menopang pelayanan mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa di dalam lindungan-Mu Tuhan, di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang senantiasa tetap setia bersekolah minggu Tuhan. Secara online Tuhan, Engkau menolong, memberkati mereka senantiasa Tuhan. Berkati masa pertumbuhan adik-adik kami Tuhan, mulai dari dalam kandungan sampai ke remaja Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah mereka tetap setia di dalam mendampingi dan memfasilitasi adik-adik kami Tuhan untuk tetap bersekolah minggu online Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus dalam kerja surga, kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak pengasuh Tuhan yang tetap setia di dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Di dalam pelayanan mereka, Engkau memberkati dan menopang setiap kehidupan mereka di dalam pelayanan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan itu Tuhan boleh menjadi berkat dan kami dapat gunakan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada sisa di orang tua kami Tuhan, Engkau tetap memberkati yang sisa Tuhan. Biarlah itu Tuhan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu Tuhan yang pada saat ini Tuhan mungkin yang tidak ikut sekolah minggu Tuhan, mungkin karena sakit. Engkau hadir sebagai dokter tak terlihat Tuhan yang malas. Engkau ketuk lembutkan pintu hatinya Tuhan, sehingga pada hari minggu depan Tuhan mereka boleh bersekolah minggu kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, berkati kami Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menjaga pola kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik kami Tuhan yang sekolah secara online Tuhan. Biarlah berikan mereka hikmat Tuhan, biarlah mereka bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah mereka. Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, seluruh ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, jika pada saat kami mendengarkan firman-Mu, pada saat kami bersekolah minggu Tuhan, mungkin masih banyak yang bermain, bercerita dan tidak mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh. Ubah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah pada hari minggu berikutnya Tuhan dan kami benar-benar fokus untuk datang bersekolah minggu kepada-Mu. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Kakak jemput bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan.
Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapa kami bersama-sama dan diakhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi ini adik-adik. Jangan lupa tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetap semangat belajarnya, dan dengar-dengaran kepada mama dan papa. Jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Nah, selamat memasuki bulan yang baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.